Hai kemana anak, ketemu lagi sama ibu ya. Tetap semangat ya belajarnya ya. Semoga kalian semua sehat-sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini ibu akan membahas tentang pelajaran IPA ya. Kalian buka bukunya di halaman 139 ya. Buka buku pena halaman 139 ya. Kalau memperhatikan videonya harus dengan memperhatikan juga bukunya ya, sambil mendengarkan sambil membaca buku ya, paham? Ya, materi kita hari ini adalah tentang gaya magnet ya, gaya magnet dan gaya gravitasi dan gaya gesek ya. Sekarang ibu akan membahas tentang gaya magnet dulu ya, gaya magnet ya. Sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang gaya. Masih ingat nggak apa itu gaya? Ya, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Ya. Sekarang kita bahas tentang gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Ya, namanya gaya magnet. Ya. Jadi gaya magnet itu adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap sebuah benda ya. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat namanya adalah ferromagnetik ya. Jadi benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat namanya ferromagnetik. Contohnya apa? Contohnya besi, baja, dan nikel ya. Itu namanya ferromagnetik ya. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah namanya apa? Namanya paramagnetik ya. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah namanya paramagnetik. Contohnya aluminium, kaca, dan kayu ya. Itu namanya ferromagnetik ya, dengan lemah ditarik oleh magnet. Sekarang kita bahas tentang sifat-sifat magnet ya. Ada 3 sifat-sifat magnet ya. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik ya. Itu sifat magnet. Magnet memiliki gaya tarik ya. Contohnya besi dan nikel dapat ditarik oleh magnet ya. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, semakin kuat gaya tariknya ya. Jadi semakin dekat jarak benda terhadap magnet, semakin kuat gaya tariknya. Yang kedua, sifat yang kedua yaitu gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Benda apa aja itu? Contohnya adalah kertas, kain, dan plastik ya. Benda yang dapat ditembus oleh magnet adalah kertas, kain, plastik. Misalnya, 2 buah benda magnet dan benda didekatkan, terus dikasih penghalang. Yang tadi penghalangnya adalah kertas, kain, dan plastik, maka magnet ini tetap dapat menarik benda tersebut ya. Itu namanya dapat menembus benda-benda tertentu. Walaupun dikasih penghalang seperti kertas, kain, atau plastik, tetap dapat menarik benda-benda magnetik ya. Yang ketiga yaitu magnet memiliki 2 kutub ya. Magnet memiliki 2 kutub. Yang pertama kutub utara, yang kedua kutub selatan ya. Jadi kekuatan gaya tarik magnet itu terletak pada ujung-ujungnya ya. Ada juga namanya medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet ya. Namanya medan magnet ya. Jadi medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Namanya medan magnet ya. Itu adalah 3 tentang sifat-sifat magnet. Ya, sekarang kita bahas tentang macam-macam magnet ya. Berdasarkan asalnya ada 2 macam magnet ya. Yang pertama magnet alami, yang kedua magnet buatan.
Magnet alami adalah magnet yang tersedia di alam. Contohnya batuan yang bisa menarik benda atau besi, ya. Yang kedua, magnet buatan, ya. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Contohnya magnet berupa magnet berupa jarum, magnet berupa logam, tabung, silinder, ya, dan ladang. Itu adalah magnet buatan, ya. Sekarang kita bahas tentang gaya gravitasi. Perhatikan bukunya baik-baik, ya. Gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Itu namanya gaya gravitasi, ya. Jadi gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Ya, ada namanya gaya gravitasi bumi. Apa itu gaya gravitasi bumi? Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi, ya, namanya gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contohnya apa gaya gravitasi bumi itu? Contohnya adalah buah yang jatuh dari pohon dengan sendirinya. Misalnya buah kelapa, ya, atau buah mangga, buah jambu. Itu akan jatuh dari pohon dengan sendirinya. Atau juga kita misalnya contoh yang lain ya, gaya gravitasi bumi. Contoh yang lain, kita melempar bola ke atas. Nah, nanti bolanya ini pasti akan jatuh ke bawah. Nah, itu juga namanya gaya gravitasi bumi, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena gaya gravitasi bumi selalu menarik benda menuju permukaan bumi, ya. Ya, kenapa gaya gravitasi bumi itu selalu terjadi? Karena benda yang selalu jatuh akan ditarik oleh ke dalam permukaan bumi, ya. Benda yang selalu jatuh akan menuju ke permukaan bumi, ya, karena gaya gravitasi bumi itu selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda, ya. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi itu dipengaruhi oleh jarak benda. Semakin jauh jarak benda, semakin kecil gaya gravitasinya, ya. Berat suatu benda itu tidak mempengaruhi kecepatan gaya gravitasi bumi juga, ya. Berat suatu benda tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi kecepatan jatuhnya benda tersebut, ya. Contohnya satu kertas, ya, sama-sama satu lembaran, ya. Yang satu masih berupa lembaran, yang satu kita gumpalan, ya, kita gulung-gulung. Yang satu berupa lembaran, satu berupa gumpalan, ya. Perhatikan, kita jatuhkan bersamaan. Mana yang lebih dulu jatuh? Apakah kertas berupa lembaran atau kertas berupa gumpalan? Nah, yang dahulu jatuh adalah kertas berupa gumpalan, ya. Kenapa kertas yang berupa gumpalan ini yang duluan jatuh, ya? Karena luas permukaan gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan kertas lembaran, ya. Karena luas permukaan kertas yang berupa gumpalan ini lebih kecil dibandingkan dengan kertas yang berupa lembaran, ya. Sehingga gesekan udara terhadap gumpalan kertas ini lebih kecil, ya. Yang menyebabkan dia akan cepat jatuh ke permukaan bumi, ya. Itu, ya. Gaya gravitasi bumi dimanfaatkan juga oleh tradisi yang ada di Indonesia, yaitu di Pulau Nias, ya. Namanya adalah tradisi lompat batu atau Fahombo, ya. Jadi itu sekilas tentang gaya gravitasi bumi, ya, atau gaya gravitasi.
Nah, kalian pahami dengan baik-baik, boleh dengan membaca bukunya juga di halaman 140 ya. Kalian pahami tentang gaya gravitasi ya. Jadi gaya gravitasi itu adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah ya. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh tarikan bumi ya. Apapun yang kita lempar ke atas nanti pasti akan jatuh ke permukaan bumi. Namanya gaya gravitasi bumi ya. Semakin jauh letak benda, semakin kecil gaya gravitasi buminya ya. Terus berat suatu benda itu tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda ya. Itu ya tentang gaya gravitasi ya. Nah, sekarang kalian kerjakan soalnya. Ada soalnya di halaman 140. Kerjakan soalnya dengan baik ya. Situ juga ada jawabannya nanti ya. Pahami lebih lanjut lagi. Sekarang buka lagi bukunya di halaman 143 ya. Buka bukunya halaman 143. Di sini kita bahas tentang gaya gesek. Perhatikan baik-baik tentang gaya gesek ya. Tadi sudah gaya magnet, terus gaya gravitasi. Sekarang gaya gesek ya. Perhatikan baik-baik. Apa itu gaya gesek? Ya. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan ya. Itu namanya gaya gesek. Gaya gesek adalah jika dua permukaan benda saling bergesekan ya, itu namanya gaya gesek. Besar kecilnya gaya gesek ini dipengaruhi oleh permukaan benda ya. Besar kecilnya gaya gesek ini dipengaruhi oleh permukaan benda ya. Semakin halus permukaan benda, semakin kecil gaya geseknya ya. Semakin kasar permukaan benda, semakin besar gaya geseknya ya. Gaya gesek ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan ya. Gaya gesek ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan ya. Perhatikan baik-baik. Gaya gesek apa yang bisa menguntungkan ya. Perhatikan. Gaya gesek yang dapat menguntungkan yaitu yang pertama, contohnya sepatu atau sendal alasnya itu terbuat dari karet ya. Kenapa terbuat dari karet? Itu supaya tidak mudah terpeleset ya. Karena karet kan permukaannya kasar ya. Sehingga gaya geseknya akan semakin besar juga ya, sehingga tidak mudah terpeleset. Itu contoh gaya gesek yang menguntungkan yang pertama. Yang kedua yaitu sepatu sepak bola. Pernah lihat sepatu sepak bola? Ya. Sepatu sepak bola itu dikasih namanya pul ya. Sepatu sepak bola pernah lihat kan? Yang alasnya dikasih pul supaya memperbesar gaya gesek ya. Kalau gaya geseknya sudah semakin besar, maka kemungkinan untuk peleset itu tidak kecil kemungkinannya ya. Jadi sepatu sepak bola dikasih pul itu supaya tidak terpeleset nanti ya pemain sepak bolanya. Yang ketiga, gaya gesek yang terjadi pada rem sepeda ya. Untuk memperlambat laju sepeda itu digunakan rem yang terbuat dari karet dan pelek logam namanya ya. Jadi pada rem sepeda itu ada karet dan pelek logamnya ya, supaya tidak saling bergesekan ya. Yang keempat, ban kendaraan. Pernah lihat kan ban kendaraan sepeda atau ban kendaraan mobil ya. Ban kendaraan mobil atau sepeda yang masih baru itu ada alurnya, bermotif beralur ya. Ada alurnya, bermotifnya beralur ya. Tahu kan, pernah lihat kan ban sepeda mobil atau sepeda motor yang masih baru, bannya itu motifnya beralur ya. Kenapa dibuatnya bermotif alur? Supaya memperbesar gaya gesek ya. Jika gaya geseknya besar, kemungkinan tidak akan terjadi kecelakaan ya. Kemungkinan tidak akan terjadi, kemungkinan tidak akan terpeleset ya.
Jika ban sepeda ini beralur, ya, jadi gaya geseknya akan semakin besar, kemungkinan terpelesetnya akan kecil juga, terpelesetnya akan kecil juga kemungkinannya, ya. Itu contoh gaya gesek yang menguntungkan. Ya, paham anak-anak? Sekarang gaya gesek yang merugikan. Ya, ada juga gaya gesek yang merugikan, ya. Perhatikan baik-baik. Contohnya apa gaya gesek yang merugikan, ya? Contohnya pada mesin sepeda motor atau mobil itu mesinnya saling bergesekan, ya. Kalau dia lama-lama bergesekan akan semakin cepat rusak, ya. Sehingga untuk mengurangi gesekan yang terjadi dikasih pelumas, ya. Diolesin pelumas. Yang kedua adalah gir roda, ya, gir roda dengan rantai sepeda atau sepeda motor, ya. Dia gir roda dengan rantai itu saling bergesekan, ya. Gir roda dengan sepeda itu saling bergesekan, ya. Jika tidak dirawat akan cepat rusak, ya. Nah, untuk perawatannya itu diolesin juga pelumas, ya. Untuk apa? Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, ya. Kalau tidak dirawat nanti bisa jatuh, ya. Yang ketiga yaitu ban mobil, ya. Ban mobil, sepeda motor, ya, atau sepeda jika sering digunakan terus-menerus nanti lama-kelamaan alur ban ini akan hilang, ya. Sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya kendaraan mudah tergelincir jika di jalanan basah, ya. Itu gaya gesek yang merugikan, ya. Paham anak-anak? Jadi ada gaya gesek yang menguntungkan, ada gaya gesek yang merugikan, ya. Itu sekilas tentang gaya gesek, ya. Mudah-mudahan kalian semua paham, ya anak-anak. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat ya belajarnya, ya. Tetap semangat anak-anak belajarnya, walaupun belajar dari rumah tetap semangat, ya. Assalamualaikum anak-anak.